Surat pengunduran diri ini sudah lama aku siapkan. Tidak langsung kuberikan padamu. Karena aku ingin menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Aku pernah bersumpah, meski pergi, harus pergi dengan bangga. Dengan kepala tegak. Keputusan ini mungkin agak terlambat, tapi tetap pilihan yang bijak. Kepergianku hari ini bukan berarti aku menyerah. Kalian tunggu saja. Shunli. Yang benar-benar harus menunggu hanya dirimu sendiri. Di dunia ini, tak ada yang layak ditunggu selain dirimu sendiri. Yesin, di Qiming aku belajar satu hal lagi. Yaitu membedakan senyum tulus dan senyum paksa. Dan saat ini kau sedang tersenyum paksa. Sedangkan aku sudah melepaskan beban di hati. Meski sakit tapi terasa ringan. Tapi menurutku, keberhasilanku sebagai manusia adalah tak peduli apa yang ada di hati, tak peduli apa yang pernah terjadi. Asalkan otot wajah masih kuat, aku bisa tersenyum. Shunli, bisa kau? Jujur, aku tidak bisa. Tapi kemampuanku belajar sangat cepat. Selamat tinggal. Kau begitu membuat aku yang baru masuk perusahaan. Apa kau sangat bangga? Aku butuh pekerjaan ini, aku hanya perlu menginjakmu. Agar bisa hidup lebih nyaman di Qiming. Kenapa kau mau aku? Kau tahu itu akan ketahuan. Kenapa masih menyuruhku melakukannya? Pernahkah kau berpikir untuk pindah lingkungan? Kau juga ingin aku pergi? Kalian semua ingin aku segera pergi, bukan? Seperti yang kau inginkan, aku baru saja menyerahkan surat pengunduran diri. Kenapa sebagai teman, kau tidak memberiku ucapan selamat? Aku bersyukur kau membuatku tahu di usia termudaku bahwa bersama orang yang tidak cocok akan berakhir seperti apa. Meski kekalahan sudah pasti, tapi untungnya aku masih muda. Jadi bagaimanapun, terima kasih.
Apa kau tidak rela? Sudah kukatakan berkali-kali. Itu hanya rumor perusahaan. Aku dan Shenli tidak ada apa-apa. Asap tidak akan muncul tanpa api. Tapi tak apa, mengetahui masa lalumu juga tidak berguna. Ru Hua. Mau tahu masa lalu? Punyamu atau punyaku? Mau makan siang di mana? Nomor 12. Nomor 34. Kamu nomor 34? Iya, Silakan. Remote Sound System A di Lacey. Semua perangkat kontrol video ada di kotak kecil ini. Ini kamar mandi. Air panas tersedia 24 jam. Ada bathtub pijat di dalamnya. Asisten Y, Direktur Utama mempersilakan Anda. Khusus menyediakan mobil Audi A6, ini nomor telepon sopirnya. Oak. Jika ada keperluan, Anda bisa telepon saya. Nomor telepon rumah saya adalah 003. Baik, terima kasih. Saya pergi dulu. Shenli. Kamu kesini buat apa? Sakit. flu babi, kamu mending menjauh. Nanti ketularan, repot. Kamu ngapain sih? Buktikan aku nggak takut ketularan. Kamu teriak-teriak apa sih? Bikin kesel. Kamu nggak kena flu babi. Oh, aku kena flu babi? Masih bisa duduk di sini? Udah dikarantina dari tadi. Apa kamu beneran pengen aku kena flu babi? Demi langit dan bumi, aku bersumpah. Kalau aku beneran berharap kamu kena flu babi, aku langsung berubah jadi babi. Dasar mulutmu nggak bisa ngomong yang baik.
Siapa suruh kamu bersumpah? Wajahmu kurang segar, tapi masih bisa ketawa. Kalau masih bisa ketawa, berarti nggak apa-apa. Kok kamu selalu ngomong hal yang sama? Kalau beneran bisa ketawa, semua masalah pasti berlalu. Siapa suruh kamu selalu ketemu aku pas lagi sedih? Kamu kesini buat apa? Kakakku tinggal di sini. Kamu cerita ke aku, gimana kabarnya? Keadaannya sedikit membaik, tapi masih perlu perawatan. Kamu sakit apa sih? Kata dokter gimana? Nggak apa-apa, cuma pilek. Kamu mending pergi. Nanti ketularan. Aku nggak takut pilek, pilek yang harus takut sama aku. Kamu nggak tahu, sejak kecil aku mandi pakai disinfektan, bisa bunuh kuman. Baru 2 bulan nggak ketemu, kok jadi bawel banget. Sekarang aku kerja di bisnis, tiap hari urusan sama klien. Tawar-menawar, kalau nggak jago ngomong gimana bisa? Aku setiap hari berlatih di rumah, makan anggur tanpa mengeluarkan kulitnya. Apa aku salah ngomong? Shenli, perusahaanku sekarang butuh orang yang bisa makan anggur. Apa kamu tertarik? Tentu saja, pasti tidak sestabil di Kiming. Tapi soal gaji, aku akan berusaha semampuku. Lebih baik sedikit dari yang Kiming berikan. Makan anggur sih aku bisa. Tapi aku bisa bantu apa di tempatmu? Aku di sini nggak ngapa-ngapain. Malah bikin repot kalau ke tempatmu. Jangan sampai akhirnya kita nggak bisa berteman lagi. Jangan terlalu rendah diri, dulu ratusan orang melamar ke Kiming. Kamu kan yang dapat nilai tertinggi. Nilai tertinggi buat apa? Ujian ada jawaban standar yang bisa dihafal atau ditebak. Tapi jadi orang nggak ada jawaban standarnya, berbuat juga nggak ada. Apa yang kamu anggap benar, belum tentu orang lain setuju. Apa yang kamu anggap salah, seringkali justru cara yang benar di mata orang lain. Shenli, kenapa kamu harus mencari cara yang benar? Di mata orang lain, kamu bisa cari jawabannya di hatimu sendiri. Bukankah itu lebih sederhana? Ambil contoh kakakku. Dia cedera karena Yesin. Di mata orang lain, dia pria sejati, laki-laki tulen. Tapi di mata keluarga kami, dia justru menjerumuskan hidup seluruh keluarga. Lagi pula Yesin di mata orang lain, dia merawat kakakku tanpa keluh kesah, penuh kasih dan setia. Tapi siapa yang tahu? Karena dia menanggung semua biaya pengobatan, hingga memaksa orang tuanya pindah dari rumah tua yang sudah dihuni 30 tahun. Sekarang tinggal di gubuk reok tanpa pemanas. Di mata orang jadi anak durhaka. Jadi soal-soal ruwet begini, siapa yang benar siapa yang salah bisa dijelaskan? Lalu bagaimana Yesin menanganinya? Kalau jadi kamu, ada pria datang bilang putus. Di detik itu juga menyelamatkanmu. Tapi akhirnya jadi vegetatif. Mungkin gak akan sadar selamanya. Maukah kamu memikul beban ini? Jujur, kurasa aku nggak cukup berani. Atau lebih tepatnya tidak punya kemampuan. Kemampuan? Apa itu kemampuan? Siapa yang dari lahir sudah punya kemampuan? Kemampuan itu muncul karena terpaksa. Jangan lihat Yesin yang sehari-hari bicaranya pedas dan menyakitkan. Sebenarnya dia orangnya baik. Justru si Lin Lichen itu. Ah, sudahlah. Gak baik membicarakan orang di belakang. Nanti kamu akan paham sendiri. Apa yang kubicarakan tadi? Apa kamu mau pertimbangkan? Meskipun perusahaanku kecil, tapi di perusahaan kecil, kita semua anak muda yang kompak bekerja sama. Bagaimana menurutmu? Gak apa-apa, kamu pertimbangkan pelan-pelan. Ku beri waktu seminggu. Lewat seminggu gak bisa lagi, stafku kurang. Baiklah, aku akan pertimbangkan.
Kemarin aku menghadiri acara koktail berlian. Kazangaja Pelikan Untukmu. Terima kasih. Buka. Bagaimana? Suka? Terima kasih, Direktur. Sekarang kontrak belum ditandatangani, kamu masih bisa mundur. Ngapain aku mundur? Seorang pria bisa mencari wanita yang jauh lebih muda. Ada alasan yang lebih penting dari gengsi dan karir, Alasan apa? yaitu tidak mudah terkena pikun. Xiao Li, kamu siang tadi pulang sebentar ya? Waktu itu kamu pergi ke supermarket? Aku kaget melihat kotak kardus besar itu. Buruan ku telepon, kenapa nggak diangkat? Barusan aku keluar urusan sesuatu, nggak dengar telepon. Kenapa barang-barang itu semua dibawa pulang? Aku mengundurkan diri. Mama, aku pengen minum kopi gilingan tanganmu. Baik, Mama segera menggilingnya. Sudah makan? Sudah. Barusan makan mie bersama Cencong. Kamu Chensong? Bersamanya Mama tenang. Tapi lain kali ingat telepon Mama. Mama sepanjang siang ini hati selalu deg-degan. Maafkan aku. Mama, suara mesin kopimu enak didengar. Aromanya harum dan hangat, seperti rasa rumah. Sudah selesai dengan pria itu? Kalau sudah putus, jangan pikirkan dia lagi. Bagaimana kabarnya di rumah sakit? Langkar? Dokter bilang tidak terlalu baik. Perlu aku undang beberapa ahli dari luar negeri? Tidak perlu, aku sudah konsultasi dengan ahli terkemuka. Sekarang hanya bisa melakukan perawatan konservatif. Kalau ada masalah uang, bilang saja. Aku rasa saat ini aku masih mampu secara finansial. Kenapa kau masih sungkan denganku? Kita akan menjadi satu keluarga nantinya. Oh ya, aku punya 2 apartemen di kota. Pilih salah satu dan pindah ke sana. Aku belum punya kebebasan itu sekarang. Kalau hari ini tidak ikut ke sini bersamamu, aku seharusnya ke rumah sakit menemani suamiku. Pak Direktur,
ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Kau menempatkan Ruhwa bersamaku, agar dia familiar dengan bisnis perusahaan, dan mendapatkan pelatihan. Tapi aku merasa dia tidak fokus, tidak melakukan apa-apa. Lebih baik langsung masukkan dia ke manajemen. Ini bisa meningkatkan semangat dan tanggung jawabnya. Maksudmu menjadikannya asisten Linley Chen? Tidak, aku sarankan dia jadi asisten Fang Chengbai. Ini bisa bertanggung jawab mengkoordinasi urusan internal pusat pemasaran. Jujur saja, aku kurang percaya dengan Fang Chengbai. Fang Chengbai sudah lama di perusahaan ini. Dari segi kerja dan kinerja cukup baik. Dan tidak ada masalah keuangan yang ditemukan. Kenapa harus waspada dengannya? Intuisi. Baik. Karena aku sudah mempercayakan banyak hal padamu. Kalian yang tentukan. Oh ya, aku berencana membawa Li Che. Bawa? Ya, minggu depan aku bawa dia kembali ke markas. Aku ingin dia menangani pengembangan produk. Menjadi riset pasar dan analisis peluang kategori konsumen. Strategi kategori adalah cara terbaik untuk membangkitkan kiming kita. Tapi aku ingatkan, jangan sampai lengah. Kalau terburu-buru, kita akan berada dalam posisi pasif. Tenang saja. Dari segi karakter, aku dan Qingling saling melengkapi. Dia tenang dan teliti dalam banyak hal. Aku akan berdiskusi dengannya dengan hati-hati. Ibu, sejak aku ingat, setiap ada waktu, Ibu selalu menggiling biji kopi. Apa keluarga kita benar-benar bisa minum sebanyak itu? Kupikir kau tidak akan pernah menanyakan ini. Apa aku kurang memperhatikanmu? Xiao Li, kamu memang terlihat ceria dan terbuka di luar. Tapi ada hal-hal yang hanya seorang ibu yang tahu. Sejak kecil, kamu adalah anak yang banyak pikiran. Apapun yang terjadi, selalu kamu simpan sendiri. Tidak pernah kamu ungkapkan. Orang tua sering bilang, anak perempuan yang kalem itu baik. Tapi sebagai ibu, aku lebih berharap kamu jadi anak yang tidak banyak pikiran, kalau ada masalah menangis saja. Tidur, dan lupakan semua masalah. Parison. Terkumpul sedikit demi sedikit di hati. Perila. Saat menoleh, orang itu ada di balik cahaya redup. Tapi cahaya redup itu, meski terlihat dari jauh, pasti bukan cahaya rumah kita sendiri. Kamu sedang bicara tentang ayah?
Tuangkinan taku. Kamu ingin mati? Aku tidak mau minum bersamamu lagi. Kalau tidak mau minum, pergi saja. Aku tidak butuh teman minum. Aku tahu kamu sakit hati. Gadis kecil itu membuatmu sakit hati. Lihatlah Dirma, bodoh. Pergi saja cari si bodoh itu. Dia pasti akan memakanmu hidup-hidup. Xiaoli sudah pulang? Besok aku akan datang, masakan sesuatu yang enak untuknya. Aku hanya punya satu anak perempuan. Tidak perlu jadi orang hebat. Hidup tenang, punya pekerjaan. Menikah dengan suami yang perhatian, itu yang penting. Tadi malam aku memikirkan sesuatu tentang ayah Xiaoli. Kurang dari seminggu setelah kecelakaan, orang tua murid perempuan yang meninggal bersamanya datang ke rumah, memaki ayah Xiaoli sebagai bajingan yang merayu murid perempuan. Pembunuh. Saat itu aku lari ke sungai. Aku merasa hidup ini tidak bisa dijalani lagi. Sudah sampai akhir, aku benar-benar ingin terjun. Tapi kalau aku pergi, bagaimana dengan Xiaoli? Aku tidak tahu bagaimana bisa bertahan. Manusia memang aneh, seiring waktu semuanya memudar. Hidup harus belajar melupakan hal-hal yang tidak menyenangkan.
Tapi hatiku sangat sakit. Aku tidak ingin anakku menderita seperti ini. Aku ingin menanggung penderitaannya, merasakan sakitnya. Xinglu. Pernahkah kamu berpikir karena kamu santai, jadi kamu bisa hidup kuat dan bahagia? Sikap santai seperti ini seharusnya bisa diturunkan. Kamu setuju kan? Suara Hukin mendayu-dayu ditarik ke sana kemari. Cerita kesepian yang tak terkatakan. Kak Chen dan Jasin kenapa 2 hari ini tidak datang? Aku suka sekali mendengarnya membacakan buku, kadang dia juga menyanyi pelan. 2 hari ini dia terlalu lelah bekerja, pulang istirahat dulu. Cencong, kamu harus siap mental. Aku mungkin akan memilih melepaskan. Kak Chen tadi kelopak mata kakak bergerak. Jangan-jangan kamu salah lihat. Tidak, benar-benar, tidak, tadi kelopak mata kakak benar-benar bergerak. Cepat panggil dokter. Baik. Kakak, kamu bisa dengar aku bicara. Strategi caturmu sangat hebat dan teratur. Aku masih punya senjata rahasia. Tetap tenang bagai air yang tenang. Bisa ceritakan siapa gurumu? Suamiku yang mengajariku waktu kuliah dulu. Sepertinya dia Master Level Amateur 7 Dan. Wah, hebat, dia bisa ikut kompetisi resmi. Dia pernah ikut lomba amatir di Jepang, menjuarai. Chen Yu kerja apa sebelum kejadian? Dosen fotografi di Akademi Seni. Kelihatan kamu sangat mengaguminya. Sebenarnya yang ngapain kita bahas ini? Direktur, hati-hati, aku akan menang. Maaf sebentar, aku terima telepon. Halo, ada apa, katakan. Saudari kakakku sudah sadar. Akhirnya dia membuka mata, cepat kemari. Dokter dan perawat semua di ruang pasien. Baik, aku segera ke sana. Oke, tunggu aku. Ada apa, terjadi sesuatu? Tidak, dokter bilang suamiku tidak baik-baik saja, suruh aku segera ke sana. Mau aku antar pakai mobil? Tidak usah, aku naik taksi saja. Direktur, maaf, aku duluan ya. Kalau ada apa-apa telepon aku.
Hati-hati di jalan. Chen Yue, Ibu jangan terburu-buru, dengar dulu, kakakku sudah sadar. ulangi lagi. Kakakku sudah sadar. Chen Yu, dia sudah bangun. Anakku sudah bangun. Lao Chen cepat telepon. Dari rumah sakit, katanya anaknya sudah bangun. Halo, dia sudah bangun. Halo, kita akan berangkat besok pagi-pagi. Dokter memperkirakan berapa lama masa pemulihannya? Setidaknya 3 bulan, jangan kehilangan kesabaran, rawat dengan hati-hati. Termasuk secara mental. Sama sekali tidak boleh mendapat rangsangan apapun. Dan juga harus sering memijatnya. Xiaohu, kamu pulang dulu saja. Malam ini aku dan kakak Xin akan menemani kakakku. Kalau begitu kakak Xin, aku pulang dulu. Xiaohu. Terima kasih, 2 tahun ini kamu sangat berjasa. Hari ini Chen bangun, aku tahu. Tidak lepas dari perawatanmu yang teliti. Ini sedikit hadiah dariku. Kakak Sin, ini. Amble, kamu dengar, Amble. Terima kasih kakak Xin. Latihan pemulihan Chen ke depannya. Masih butuh bantuanmu. Aku mohon padamu. Tunang saja, selama kakak belum keluar dari rumah sakit. Aku tidak akan berhenti menemani. Kalau begitu aku pergi dulu. Hati-hati. Kakak ipar, tidak ingin mengatakan sesuatu padaku?
Uang Xiaohu sudah aku siapkan kemarin. Awalnya aku tidak berniat datang lagi ke rumah sakit. Bukan aku kejam. Tapi karena setiap hari melihat kakakmu. Aku takut tidak bisa pergi. Benar-benar tidak menyangka dia bisa bangun hari ini. Dengan begini, aku semakin tidak punya alasan untuk tinggal. Awalnya aku berencana setelah dia bangun, mengajukan cerai. Tapi dokter bilang masa pemulihannya tidak boleh diberi rangsangan. Aku harus menunggu sampai 3 bulan lagi. Chen Chong, malam ini aku ingin menemanimu sendiri. Mungkin ini malam terakhir. Boleh? Bu, 1 tiramisu untuk dibungkus. Kenapa tidak sarapan di sini lagi? Tidak, Shenli masih tidur. Tidur? Kemarin malam kalian bertemu? Dia mengundurkan diri. Selanjutnya belum tahu harus bagaimana. Aku justru ingin dia bekerja di perusahaanku. Dia bilang mau pertimbangkan lagi. Bibi, bantu aku bujuk dia dong. Boleh. Aku malah senang kalian berdua kerja bareng. Ayo. Bibi, aku duluan ya. Oak. Kakak Xiaohu Xian. Các xin, semalam kakak ngomong ngắt.
Enggak, aku nggak mau bangunin dia. Kata dokter, harus sering diajak ngobrol. Kakak Pengan. Ayo olahraga. Matahari sudah terbit. Ayo mulai olahraga. Kakak buka mata. Kak Chen, kenal aku nggak? Terima kasih. Kakakmu sekarang butuh nutrisi. Setiap hari masakin dia sup ayam. Aku tahu. Aku akan transfer biaya pengobatan ke rekeningmu secara rutin. Tenang aja. Hello. Kemarin malam minum sampai gitu, kirain gak bakal bangun. Kemarin malam aku pulang dan membereskan semua barang. Hari ini pindah ke rumahmu. Kamu harus baik-baik sama aku, jangan mikirin si bodoh itu lagi. Udah, aku nggak ngomong lagi. Aku mau masuk kantor, nanti telat. Pagi, Menerlin. Suning. Berani naik lift ini? Ini khusus direktur utama. Direktur utama yang nyuruh kamu naik. Numpang nikmatin hak istimewa sekali. Kenapa? Mukhamu kelehein puket. Apa iya?
Mungkin kemarin malam kurang tidur. Nggak sakit, nggak. Aku dengar kabar burung tentang kamu belakangan ini. Aku nggak mau dengar, setidaknya sekarang nggak. Nanti aku traktir kamu dan Xiao Anzi makan. Beneran? Mingju Seafood, Oak. Ini kamu yang bilang ya, janji? Udah sampai. Dadah. Pagi, Benelin. Pagi. Menerlin, selamat ya naik jabatan. Apa? Menerlin dari dulu ya Menerlin. Sekarang juga masih Menerlin? Ngapain diselamatin? Ayah. Kai Baozi, apa kamu sampai bermimpi ingin naik jabatan? Aku tidak berani berpikir begitu. Aku ini tidak punya tinggi badan. Tidak punya wajah yang menawan. Memilih Mener bukanlah ajang pencarian bakat. Kamu pikir ini pemilihan Superba? Halo, Direktur. Aku baru sampai di kantor. Bagaimana dengan Chen Yu? Gagal jantung akhirnya berhasil diselamatkan. Oh, baguslah. Kemarin malam tidak tidur nyenyak ya? Jaga kesehatan. Baik, aku mengerti. Terima kasih, Direktur. Silakan masuk. Bosley. Panggil saya Like. Sekarang kamu adalah asisten direktur yang terhormat. Apa kamu datang ke sini hanya untuk mengejekku? Tidak berani. Sekarang kamu adalah ratu yang berada di bawah satu orang, di atas 10.000 orang. Aku hanya seorang manajer biasa, mana berani melawan atasan. Katakan saja langsung, jangan berbelit-belit. Baik, jujur saja, apakah kamu yang menyuruh direktur membawaku ke pabrik produksi? Bukan, itu keputusan direktur sendiri. Jangan lupa, direktur sudah bertekad untuk memenangkan pertempuran kategori. Peluncuran produk baru adalah dasar operasi penjualan perusahaan. Adalah harapan bagi Kiming. Siapa yang baru saja menerima teleponku? Aku? Nona Yang, bukan aku tidak mau melaporkan. Tapi perusahaan punya peraturan. Aku tidak peduli aturan perusahaan apapun. Lapor saja dokumen ini sekarang juga. Jangan lupa statusku. Aku akan menjadi pemegang saham perusahaan, atasan kalian. Nona Yang, berbicara denganku tidak ada gunanya. Aku hanya seorang akuntan kecil. Lagi pula, di dokumen ini tidak ada tanda tangan kepala departemen. Sama sekali tidak bisa. Begini saja, sekarang aku di bawah Yesin. Telepon saja dia, beritahu, kan selesai. Kalau begitu, kamu temui dia. Asal dia tanda tangan, aku akan melaporkannya. Yesin itu siapa? Kenapa aku harus memohon padanya? Dia hanya mengandalkan direktur, menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Dia itu apa? Dia bukan anggota keluarga Yang. Berani-beraninya mengatur-atur aku. Direktur Yang, kamu datang tepat waktu. Kamu yang nilai. Kenapa laporanku harus dapat persetujuan Yesin? Ikut aku. Yesin, hari ini aku datang hanya ingin menanyakan satu hal padamu. Tanyakan saja. Katakan padaku. Apa yang begitu mudah menjatuhkanmu?
Mengubahmu dari wanita baik yang setia dalam cinta, menjadi seseorang yang hanya mengejar keuntungan. Kamu salah. Pertama-tama, aku tidak pernah merasa diriku wanita baik. Karena aku tidak mungkin menganggap cinta sebagai pekerjaan. Seorang pria yang bekerja keras, pasti ada wanita bahagia di belakangnya. Tapi di balik wanita yang bekerja keras, pasti ada pria yang pernah menyakitinya. Kamu bilang Chen Yu pernah menyakitimu. Bukankah dia menyelamatkanmu? Aku tidak ingin menjelaskan banyak hal. Aku hanya ingin mengatakan, aku dan Chen Yu pernah saling mencintai, juga saling menyakiti. Bisa sampai hari ini mungkin sudah takdir. Sekarang hubungan kita sudah berakhir. Aku ingin memilih masa depanku sendiri. Tidak peduli alasan apapun yang kamu cari. Pada prinsipnya, wanita sepertimu. Wanita sepertiku harus setia pada satu orang saja. Melayani suami dan mengurus anak. Di dunia ini, kebanyakan orang pernah mengkhianati orang lain. Dan juga pernah dikhianati. Jadi hanya cinta saja tidak cukup. Meskipun kita tidak mengejar kekayaan, kita harus bertahan hidup. Cinta adalah barang mewah. Aku sudah tidak bisa bermain-main lagi. Kebohongan pria bisa menipu wanita semalam. Apa maksudmu dengan itu? Sepertinya aku tidak pernah memberimu janji, kan? Salahku, Li Che, hanya berharap satu sisi. Selalu berhayal. Besok pagi-pagi, aku akan pergi ke pabrik dengan direktur. Ini semacam perpisahan denganmu. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Kamu Hila? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu juga Marga yang sudah belajar keras di luar negeri selama belasan tahun. Hanya untuk hasil seperti ini? Direktur menyuruhmu mendampingi Yesin untuk mengenal bisnis. Tapi kamu malah seharian ke departemen perencanaan. Mengganggu Lily Chen untuk bersenang-senang, belum lagi. Bahkan membuat banyak nota yang aneh-aneh. Minta divisi keuangan menggantinya. Sungguh tidak masuk akal. Memalukan keluarga yang... Apa yang akan direktur pikirkan jika tahu ini? Dan kau berani menghina Yesin di depan umum. Apa kau tidak tahu dia asisten direktur? Tunangan direktur. Tunangan. Kau ingin Yesin kehilangan wibawa? Atau ingin membuat direktur malu? Oh, begitu rupanya. Pantasan aku tidak suka Yesin. Lily Chen yang tidak suka dia kan? Lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Lebih baik fokus pada pekerjaan. Tengah. Tolong tanda tangani dokumen ini. 46.000. Baru beberapa hari di perusahaan. Sudah minta divisi keuangan ganti uang sebanyak itu. Bisnis apa yang kau lakukan? Klien mana yang kau temui? Apa saja yang sudah kau lakukan? Minta ganti uang tanpa alasan. Bahkan memaksa aku sebagai direktur keuangan ikut korupsi.
Hua, cepat robek nota-nota ini. Jangan merusak masa depanmu sendiri. Aku bisa tidak melaporkan ke direktur. Tapi jika terulang lagi, tidak ada yang bisa menolongmu. Baik, pergilah ke Yesin. Apa? Dia ingin bicara denganmu. Cepat pergi. Silakan masuk. Pura-pura baik saja. Maaf, tidak sengaja. Kau sengaja. Aku sengaja. Mau apa? Kau mau lempar tas juga? Jika kau datang hanya untuk bertengkar. Nona Yang, silakan keluar sekarang. Penggejuan kedatolak. Kau yang suruh orang lain melakukannya kan? Tidak enak ditolak ya? Jujur, menurutmu pengajuan itu pantas diganti? Kurasa Nona yang bukan tipe orang yang tidak bisa mendengarkan alasan. Tapi sekarang aku ingin kau bersikap istimewa di perusahaan. Main-main dengan sifat manjamu, mau? Jangan taruh ini di sini, taruh di belakang. Chen Tsao. Direktur Fang. Kukira kamu baru datang saat pembukaan. Lumayan juga. Xiaoni. Aku perkenalkan kalian. Ini manajer toko kita, Xiaoni. Hello. Ini pemegang saham besar kita, Bos Fang. Ah, jangan dengarkan omongannya. Aku ini pemegang saham apa? Aku cuma mampir lihat Xiao Chen buka toko. Kamu sibuk dulu saja. Baik. Kamu kok tidak paham? Identitasku tidak boleh diumbar. Kalau sampai perusahaan tahu, bisa repot. Salahku. Tapi tenang saja. Xiaoni orangku sendiri, dia tidak akan cerita sembarangan. Sudah. Aku datang hari ini, ingin bicara serius denganmu. Kamu pasti tahu. Tentang Yesin yang naik jadi asisten direktur? Aku tidak tahu. Aneh. Bagaimana hubungan Yesin dengan kakakmu sekarang? Ngapain kamu tanya itu? Ada kabar di perusahaan. Yesin sekarang tunangan ketua direksi. Apa? Atas persetujuan ketua direksi, kamu akan ditunjuk sebagai asisten direktur Fang. Bertanggung jawab mengkoordinasikan urusan internal pusat pemasaran. Bagaimana dengan bagian penjualan online? Nona Yang, aku ingin tanya. Kamu bekerja untuk perusahaan Kiming? Atau untuk Lin Lichen itu? Jadi ini benar instruksi ketua direksi? Benar, ketua direksi sendiri yang menunjuk. Kenapa kamu ingin menolak? Tapi aku belum terlalu familiar dengan bisnis pusat pemasaran. Bagaimana kalau pusat pemasaran? Aku tidak mau kamu ikut campur. Tidak peduli apa yang dikatakan Fang Chengbai. Paling-paling kamu bilang saja. Nona besar tidak senang, tidak mau main lagi. Apa maksudnya? Sederhana, aku ingin Fang Chengbai tidak bisa bermain. Dia yang datang memohon padaku. Ini juga keinginan ketua direksi. Percaya atau tidak, terserah kamu.
Lalu, apa untungnya buatku? Penjualan Kiming akan segera dipisahkan dan go public. Kamu sebagai putri dari ketua dewan akan segera masuk ke dewan direksi perusahaan baru. Bisa memiliki 30% saham penjualan Kiming. Menurut kata ketua, ini bisa dianggap sebagai hadiah pernikahan untuk putrinya. Lalu bagaimana dengan dirimu sendiri? Aku asisten direktur, penjualan Kiming hanyalah sebagian kecil dari seluruh perusahaan Kiming. Nafsumu besar sekali, hati-hati kebanyakan. Omong-omong, aku punya pertanyaan yang selalu membuatku penasaran. Kamu masih muda, bangun tengah malam, dan menemukan orang tua berkeriput berbaring di sampingmu. Bagaimana perasaanmu? Aku juga ingin bertanya padamu. Kamu bangun tengah malam dan menemukan orang di sampingmu. Hanya mengincar uangmu, bukan dirimu. Bagaimana perasaanmu? Aku senang. Aku beritahu kamu, aku juga senang, puas? Setelah dia dipromosikan menjadi asisten direktur, dia punya kantor dan mobil pribadi. Dan ketua dewan juga menerima proposal perencanaannya. Bersiap untuk menyesuaikan strategi produksi dan pemasaran secara menyeluruh. Jelas dia sudah menjadi bagian dari keluarga yang... Jadi masalahnya serius, dia tahu. Aku dan kamu membuka toko rantai ini bersama. Jika ketahuan, aku akan langsung dipecat dari Kiming. Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Yesin bukan orang yang lupa diri karena keuntungan. Bagaimanapun juga dia akan ingat hubungan lama denganku dan kakakku. Tidak akan mengkhianatimu. Kamu yakin? Aku bersumpah dengan reputasi dan nyawaku. Hati-hati, jangan terlalu percaya pada orang. Kamu lebih baik cari cara untuk mengujinya, berhati-hatilah. Jika ada situasi, segera telepon aku. Omong-omong, aku tidak akan datang di hari pembukaan, semuanya serahkan padamu. Aku mengerti. Xiaoya. Xiaoya. Xiaoyu, ini ibu. Knock. Xiaoyu, akhirnya kamu sadar. Ketua Dewan. Kali ini serahkan pada kamu dan Kingling. Jika ada masalah, bisa telepon aku. Mengerti, tenang saja. Sudah aku beritahu Kingling, Ruhua, Dan juga Lin Lichen itu. Malam ini kita makan malam yuk. Acara keluarga kalian, aku nggak ikut deh. Ada apa? Jangan lupa, kita sudah janji sebelumnya. Baru 6 bulan lagi aku akan menjalankan kewajiban sebagai istri. Sekarang belum merdeka. Kalau tahu begini, mending kita berdua aja. Malam ini aku mau ke rumah sakit. Kondisi Chenyu kurang baik. Ya sudah terserah kamu, kerja sudah capek. Masih harus jaga orang sakit, jaga kesehatan ya. Kamu juga jaga diri. Bentar, tunggu selesain ini dulu. Sudah siap belum? Malam ini resmi ketemu mertua.
Tahu nggak sekarang harus ngapain? Lutut, lamar aku. Aku nggak bercanda. Malam ini kesempatan langka. Kalau direktur tahu kau sudah lamar aku, dan terima kau sebagai menantu, dalam semalam kau langsung jadi penerus keluarga yang... Aku kasih tahu info yang pasti. Yesin sekarang bukan cuma asisten direktur, tapi juga tunangan direktur. Beneran? Ini langsung dari Yang Qingling. Kalau Yesin, sebelum kau nikahi aku, dia nikah sama direktur, maka separuh Qiming akan jadi miliknya. Wanita ini sehebat apa, kau sudah tahu kan? Kalau kau masih ragu-ragu, bahkan nanti kalau direktur cari menantu, kau cuma bisa dapat sisa-sisa dari piringnya dia. Ya ampun, ini kayak musim dingin kawin sama musim panas. Kok bisa lahir cuaca aneh begini? Katanya biar mulut si Cai Bao beku. Biar nggak usah banyak bacot. Suning, kau tahu hubungan Yesin sama direktur kita? Hubungan apa? Ini boleh kau tanya? Mau aku kasih tahu ke Yesin? Suruh dia telepon dan lapor sama kamu? Ampun deh mbak, anggap aja aku nggak bilang apa-apa. Tapi gosip mesum di Qiming kita sudah jadi rahasia umum. Aku cuma berharap pas kau nikah sama Xiao Anzi, kasih aku undangan. Nanti pasti aku kasih sekeranjang bakso babi kucai, ditambah 100 tahu busuk. Cai Baozi, kamu mau mati ya? Jangan lari-lari sembarangan. EXIN. Cuaca dingin begini juga nggak tega naik taksi ya. Hematlah sedikit, masih harus bayar cicilan rumah. Kamu Sira? Mau kemana? Pulang? Pak, lewat jalan Changning dulu. Yesin, punya teman seperti kamu. Sungguh keberuntungan kami. Sudah sukses. Tapi nggak lupa sama kami yang miskin begini. Apa maksudmu? Kamu sindir aku ya? Justru punya teman seperti kamu dan Sang Anfen adalah keberuntunganku. Suning, menurutmu wanita harus sukses kerja atau nikah dengan orang kaya? Aku setuju nikah dengan orang kaya, tapi belum ketemu orang yang mau dinikahi. Aku juga setuju sukses kerja, tapi yang paling bagus ya sukses kerja sekaligus nikah dengan orang kaya. Maksudmu diri kamu sendiri ya? Kalau bicara kehidupan, aku paling iri sama kamu dan Sang Anfen. Xiao Anzi begitu menyayangimu, dan kamu setia banget sama dia. Keharmonisan seperti ini, gak semua orang bisa dapatkan. Sebenarnya wanita cuma punya sedikit keinginan. Bukan soal berapa banyak uang yang dihasilkan suami, atau rumah dan mobil sebesar apa. Tapi perhatian kecil, kata-kata manis, dan sapaan sehari-hari. Cuma segitu apa? Hidupmu sudah berharga. Terus kenapa kamu nggak coba mencari? Sudah cari tapi gagal. Malah dapat luka hati. Jadi sekarang aku pilih jalan seperti ngengat terbang ke api. Sayangnya bukan untuk cinta. Ruhua, kita mau kemana? Ke klub eksklusif, tempat favorit direktur utama. Direktur suruh kamu jadi asisten Fang Chengbai. Jangan-jangan ini ide Yesin? Emang kenapa? Yang penting santai. Tujuannya cuma satu, bikin Fang Chengbai marah, biar dia nggak betah di Qiming. Yesin ini wanita. Lisiknya susah dapat. Fang Chengbai kerja bagus. Kenapa mau diusir?
Dengar baik-baik. Ini misi rahasia dari direktur. Kalau bocor, kita berdua celaka. Aku tahu. Jangan mikir yang enggak-enggak. Pahami tugasmu malam ini. Kalau tidak bisa melewati ini, yang menantimu adalah hidup dalam ketidakberdayaan. Menjadi budak Yesin. Lin Lichen, terserah kamu. Jangan buru-buru, pelan-pelan. Goyang lagi. Kepapa? Goyang sedikit lagi. Sudah cukup? Oak. Sini dekat, gak apa-apa. Mulai sekarang kita harus lebih rajin olahraga. Kamu harus banyak makan makanan bergizi. Setelah sembuh, Mama akan bawa kamu pulang. Ayah dan nenekmu masih menunggumu di rumah. Ayo, minum sup ayam. Enak kan? Minum lagi. Makin banyak makan, makin cepat sembuh. Kakakku bicara. Kak Chen langsung bicara begitu lihat tante. Kak, aku Xiao Chong. Lihat, siapa ini? Kak, Xiao Chong, kamu datang. Adikmu sudah berusaha keras merawatmu bertahun-tahun. Kak, aku datang setiap hari. Yesin mana?